motivasinya itu ketika saya SMA gitu, tidak memanfaatkan waktu saya untuk belajar. Dan itu ya saya rasakan itu sangat rugi menurut saya. Yang kedua adalah ini bentuk kepedulian saya terhadap lingkungan gitu. Ternyata pendidikan itu sangat penting, sangat penting dalam kan pendidikan itu ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal. Jadi ketika saya bentuk taman baca itu kan bagian dari sebenarnya motivasi yang tadinya nggak mau baca, bahkan baca aja masih belum lancar gitu. Belajar baca, belajar mengartikan apa yang kita baca, ya kan, belajar ngumpulin apa yang sudah kita baca. Setelah itu ngajak teman-teman untuk yuk kayaknya kita bentuk komunitas baca nih. Hai Venusian, balik lagi bareng aku Syafira Salsabila dan juga Wisnu Hasanuddin dalam Tim Talk News Podcast yang pastinya menghadirkan berita teraktual, terpercaya dan pastinya menghibur. Betul sekali Kak Wisnu. Nah untuk sekarang nih kita udah ada narsumnya ya di pinggir kita, di tengah kita ini ada. Boleh perkenalan dulu kakak, apa ayah, bapak? Abang ya? Abang. Mungkin lebih enaknya abang kali ya. Abang. Oke, bang boleh bang perkenalan dulu. Oke, mungkin perkenalkan nama gue Baldan Fatullah. Baldan Fatullah. Ya, diundang di sini untuk menceritakan apa namanya motivasi sebagai penulis mungkin ya. Dari spill nih penulis. Katanya. Oke, jadi Venusian Kak Baldan ini adalah seorang penulis asal Depok, say. Betul. Depoknya di mana tuh kalau boleh tahu? Depoknya Depok wilayah Barat. Wilayah Barat. Itu di Sawangan. Oh, Sawangan. Jalan raya kalau mau ke puncak pasti ngelewatin tuh. Oke. Tuh yang bilang orang-orang Depok katanya pada aneh-aneh. Ini buktinya Kak Baldan nggak aneh-aneh, malah jadi penulis. Ya, tapi kita masalahnya nggak tahu ya. Betul, kita ungkap sekarang betul. Mungkin ini kali Pir ya kenapa dibilang aneh-aneh karena waktu itu kan sempat ada warga tuh rame-rame ke Margonda City kalau nggak salah tuh ya. Ada informasinya tuh beritanya. Jadi dia mau merayakan tahun baru. Ternyata nggak ada yang masang petasan dan nunggu lama-lama. Gitu. Tahu kan beritanya gitu. Iya. Jangan-jangan akunnya ini lagi. Oh enggak. Bukan ya. Ini salah satu orang yang memang nggak mau bikin masalah. Betul. Kalau saat ini. Kalau dulu gimana? Nggak tahu. Nanti kita bahas. Skill ya. Oke. Iya, betul. Kan Kak Baldan ini kan Bang Baldan ini kan penulis ya. Gitu. Kenapa sih mau jadi penulis? Yang pertama sih motivasinya adalah bagaimana kita bisa meninggalkan jejak melalui goresan aksara gitu. Anjay. Betul. Lazim. Seperti itu. Oke. Jadi ketika kita sudah tiada, tapi kita merasa masih ada gitu. Karena kita meninggalkan karya gitu. Dan mudah-mudahan karya yang kita lakukan itu kan bermanfaat jadi jariah kebaikan. Oh iya, betul. Itu mungkin motivasinya. Apalagi kalau isinya bisa memotivasi orang lain ya. Iya. Jadi nggak perlu banyak yang baca gitu. Minimal 1 atau 2 orang baca dan apa yang dibaca dilakukan itu kan jadi kebaikan juga untuk kita. Betul. Kembali lagi ke kita seperti itu mungkin. Nah, berarti tuh Mas Baldan sendiri memulai untuk nulis itu sejak kapan tuh kalau boleh tahu? Sejak keluar dari SMA. Jadi kalau boleh cerita ya. Boleh banget. Sebelum nulis itu mungkin ada rangkaian-rangkaiannya sih sebenarnya. Apa tuh rangkaiannya? Dulu tuh setelah pasca SMA, saya itu mungkin mengaktifkan diri di beberapa komunitas. Salah satunya komunitas literasi gerakan Taman Baca Masyarakat. Komunitas literasi? Taman Baca Masyarakat. Jadi kan kalau bicara Taman Baca Masyarakat itu bagaimana kita bisa mengajak masyarakat untuk membaca, ya kan? Membaca, meningkatkan minat baca, ditambah lagi kalau bicara literasi itu kan orang itu kaitannya baca dan juga nulis gitu. Dan kita mengajak orang baca, kita yang nggak baca, bagaimana kita bisa ngajak gitu? Kalau kita tidak bisa mencontohkan. Betul. Nah, kembali lagi dengan nulis gitu. Kita ngajak orang nulis, ya kan? Tapi kitanya nggak nulis gitu. Nah, mungkin itu yang menjadi pemantik saya. Sebenarnya bukan sebagai penulis sih, sebagai pengelola taman baca yang suka sama kegiatan menulis. Karena awalnya itu taman baca, jadi senang aja gitu sama kegiatan nulis. Jadi
setiap melakukan kegiatan rasanya itu rugi kalau kegiatan yang sudah kita lakukan nggak kita tulis. Iya, betul. Karena sangat mudah gitu, sangat mudahnya ketika kita menulis gitu, sangat mudah kita menulis ketika apa yang kita tulis itu sudah kita lakukan. Gitu. Iya. Selain membaca ya, gitu. Karena kan orang nulis harus baca dulu gitu. Orang nggak bisa nulis kalau nggak baca. Dan apalagi sangat mudah kalau kita nulis apa yang kita tulis sudah kita lakukan. Iya, lebih gampang ya. Betul. Mungkin kayak nulis diary kayaknya lebih gampang, lebih cepat karena itu apa yang kita alami dalam sehari-hari. Iya. Betul banget. Sepakat. Beda sama kalau kita nulis itu jawaban soal lagi ujian gitu ya. Karena kan harus baca dulu kan. Baca dulu. Pusing. Iya, pusing gitu. Oke, kan tadi bahas soal Taman Kedaung. Nanti akan kita bahas mungkin ya. Sekarang kita akan bahas dulu mengenai perjalanan Mas Baldan menjadi seorang penulis gitu. Nah, buku pertama yang Mas Baldan tulis itu apa? Buku yang pertama itu berjudul Meraih Asa di Tengah Badai. Meraih Asa di Tengah Badai. Meraih Asa di Udah Tengah judulnya udah. Saya rangkum dulu sebentar nih Mas Baldan. Nih kayaknya nih perjalanannya kayaknya banyak badainya nih. Betul. Terus dia sambil ngerajut asanya, semangatnya. Betul. Emang hidup banyak masalahnya kan? Betul banget. Banyak banget masalah. Gimana sih emang masalahnya? Jadi apa ya? Kenapa judul itu saya ambil? Karena asa itu kan lebih kepada kita nih menggapai asa ya, menggapai harapan, menggapai target kita. Tapi banyak badai gitu. Bagaimana cara kita melewati itu, melewati rintangan-rintangan itu? Makanya saya putuskan judul dengan judul Meraih Asa di Tengah Badai gitu. Mungkin kalau flashback ke belakang gitu, banyak rintangan yang mungkin saya sudah lewati gitu kan. Terus saya ceritakan dalam buku. Nah, rintangannya itu apa ya? Mohon izin kalau saya ceritakan karena nggak lumrah di tengah masyarakat itu. Kenakalan remaja, terus kenakalan remaja, mungkin apa namanya di zaman sekolah, ya banyak hal lagi, dan di situ banyak pelajaran, banyak hikmah yang bisa saya ambil. Ternyata di sisi lain ada harapan orang tua, ya kan, yang harus saya kejar. Betul. Seperti itu. Makanya terbesitlah judul Meraih Asa di Tengah Badai. Memang kalau boleh tahu tuh Mas, di zaman SMA tuh kenakalan remaja tuh gimana maksudnya? Seks bebas atau apa gitu? Oh, kalau enggak saya bertanya. Poin ke sana. Enggak ke arah ke sana sih. Jadi dulu tuh zaman sekolah saya itu mungkin bisa dibilang biangnya masalah ya. Biangnya masalah. Oke. Ya, paham sih. Biangnya masalah di sekolah. Saya sekolah di wilayah Tangsel, di Ciputat. Jadi boleh saya sebut sekolahnya mungkin? Boleh, silahkan. Boleh. Ya, di SMA Darussalam Ciputat. Iya. Nah, sekolah Islam? Iya, Islam. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu saya dari kelas 1 mungkin sampai kelas 2 ya, nggak pernah yang namanya ngikutin pelajaran. Berangkat pagi ke sekolah, pulang bisa jam 10 malam. Oh, itu ngapain tuh, Bro? Wah, jadi nongkrong, jadi di kelas nggak belajar, ditambah nggak ngikutin pelajaran apa yang disampaikan sama guru, pulang sekolah nongkrong sampai malam, ya nggak boleh ngelewat siswa lain lewat, ya tawuran, dicegat, tawuran sampai ada kekerasan, ditambah lagi mungkin kenakalan remaja seperti ya apa namanya minum seperti itu, ya gitu bisa dibilang seperti itu hampir setiap hari. Oh gitu. Hampir setiap hari. Ya makanya di sekolah itu ketika guru menyebut nama saya, oh Baldan nih, biang masalah nih. Udah stigma ya, nama Baldan udah stigma di sekolah ya. Iya. Udah terkenal. Dan sampai kalau SMA itu kan SMA kelas 2 itu kan kita disuruh milih antara dua, IPA atau IPS. IPS ya. Oke. Dengan PD-nya saya menghadap ke wakil kesiswaan, namanya dulu Bu Wisa, itu guru yang mungkin berpengaruh dalam hidup saya juga gitu kan. Bu, saya minat masuk kelas IPA gitu. Itu yang menjadi pemantik juga untuk saya berubah lah gitu. Kamu naik kelas aja beruntung, nggak ada pantas-pantasnya kamu masuk IPA.
Nah, itu menjadi pemantik saya berubah dalam artian berubah dan belajar menjadi orang yang baik dan bermanfaat, belajar jadi orang baik. Nah, mulai dari situ ya dari hal-hal kecil, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, terus juga merapikan pelajaran, terus juga mengejar ketertinggalan pelajaran yang mungkin belum saya tugas yang belum saya kerjakan gitu. Mulai dari hal kecil dan alhamdulillah dari situ ada sedikit perubahan lah gitu. Berarti pemantiknya di situ ya, pemantik di lingkungan sekolah mungkin perkataan guru, dan juga kelas 3 kan saya hampir bolak-balik masuk sel lah itu ya. Masuk sel juga. Udah bisa nggak dihitung jari lah kalau masuk sel lah. Sering. Iya juga ya, bisa ngebayangin kan jam 7 berangkat, jam 10 malam pulang, itu nggak masuk logika kalau belajar. Iya, betul. Mungkin bisa lah les gitu, tapi kan nggak setiap hari. Iya, benar. Dan dulu kan les nggak sampai jam 10 malam juga, pasti sampai maghrib ya. Atau mungkin Mas Baldan abis itu dia eskulnya banyak kan, dipadetin tuh mungkin setiap harinya, mungkin. Bisa jadi ya. Tapi bukan ternyata. Dan jarang juga orang tua mengetahui itu. Jadi ketika saya tawuran, antar sekolah tawurannya? Antar sekolah, melukai siswa lain. Ketika itu saya jatuh, saya dipukulin, terus dulu tuh kan kalau kita tuh tawuran pakai tali taekwondo ya, gear motor diikat pakai tali taekwondo. Saya jatuh, kaki saya diikat pakai tali taekwondo, sampai diseret-seret dari tengah jalanan sampai pinggir jalanan sama polisi itu, sampai merasakan seperti itu. Ini realita dan dokumentasinya masih ada, ceritanya masih ada, dan menurut saya cerita itu akan sia-sia gitu, akan hilang kalau tidak kita dokumentasikan, kalau kita tidak arsipkan. Makanya buku itulah yang di buku itulah semua cerita saya tuangkan di bab 1 ya. Seperti itu di buku. Ditambah lagi perkataan orang tua mungkin sebelum lulus, ketika yang keberapa kalinya saya masuk sel karena tawuran, karena kenakalan remaja, orang tua bilang kalau gini terus sama aja bunuh gua pelan-pelan gitu. Nah, disitulah yang bikin mungkin saya berubah lah, belajar tuh. Seperti itu. Nah, panjang sekali berarti perjalanannya. Wah, jadi mungkin itu yang dimaksud merajut asa tadi. Meraih asa di tengah kebadaian, tengah badai gitu ya. Mungkin Mas Baldan ini memang banyak gitu ya badainya, mulai dari yang tadi bolak-balik bui gitu ya, sel dan. Nah, ini berkaitan tentang nulis tuh Mas ya. Nah, kan pastinya Mas Baldan sendiri kan dari SMA itu kan dikenal tanda kutip Badung gitu ya, Badung. Nah, Mas sendiri bilang kalau misalnya jarang ikuti pelajaran, kan pasti nggak ada basic untuk menulis pastinya kan, betul. Nah, terus tiba-tiba bisa menulis gitu, akhirnya melahirkan buku gitu kan, yang tadi dibahas. Nah, kesulitan apa sih yang dialamin selama nulis itu? Kan pasti. Apalagi itu buku pertama ya? Iya, orang amatir gitu kan. Komitmen untuk rutinitas nulisnya itu yang mungkin jadi kendala ya. Karena kan di sisi lain kita masih anak muda, nongkrong gitu. Minum gitu. Iya, terus bentar, ketika nulis buku pertama itu tahun berapa Mas? Tahun 2018. Tahun 2020. 2018 bentuk Taman Baca. Tahun 2020 itu nulis buku mulai. Oke. Kendalanya mungkin itu, komitmen buat rutin. Karena kan kita udah masang target nih, sehari dapat berapa halaman gitu kan, seperti itu. Apalagi kan kisah kita banyak gitu di sebelumnya kan, kita misalkan sehari 2 halaman dapat lah gitu. Nah itu kadang-kadang nggak sama sekali. Karena kita masih anak muda kan, masih doyan nongkrong gitu. Mungkin kendalanya itu ya, komitmen untuk menjaga target yang sudah kita tentukan. Kendalanya itu paling ya memang sih kadang-kadang tuh komitmen juga agak sulit juga ya dijalanin gitu. Emang paling susah itu kalau mulai kita bisa aja kan lagi semangat, langsung mulai apa aja mau dimulai. Itu masalahnya di tengah-tengah tuh. Betul. Iya. Oke. Sampai sekarang nih, itu kan mulai tahun 2020 ya Mas ya? Sampai sekarang tahun 2023, udah berapa buku yang Mas hasilkan?
Buku yang saya tulis solo ya sendiri itu ada 2. Oh, ada yang bareng-bareng juga? Ada yang bareng-bareng juga. Kalau yang solo? Yang solo itu ya ada 2, Meraih Asa di Tengah Badai, dan yang kedua itu judulnya Berdaya dan Memberdayakan. Berdaya dan memberdayakan. Oke, 2 berarti. Kalau boleh di-spill tuh, Pir. Boleh banget tuh di-spill, kasih tahu dikit aja tuh. Boleh. Dari buku itu gitu. Ya, Berdaya dan Memberdayakan. Mungkin itu setelah saya sudah melewati Meraih Asa di Tengah Badai, nah, saya belajar untuk berdaya, ditambah saya punya wadah komunitas yang mungkin saya menjadi salah satu inisiatornya kan. Saya berdaya dan saya mengajak teman-teman untuk teman-teman itu saya berdayakan dalam hal yang positif. Nah, makanya sebenarnya buku itu isinya sama juga cerita-cerita kegiatan yang saya lakukan di lingkungan gitu. Bagaimana kita bisa memberdayakan orang. Kalau kitanya aja nggak berdaya. Makanya mungkin itu sangat cocok untuk teman-teman yang sekarang senang di kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Ada banyak cerita lah ya. Ada banyak cerita yang saya tulis di situ, mudah-mudahan juga bisa jadi manfaat. Betul, pasti. Seperti itu. Berarti buku yang kedua pun masih dalam motivasi itu ya, untuk melengkapi Taman Baca Kedaung itu. Iya, karena gini, kita bolehlah mengapresiasi diri sendiri karena apa? Karena agar kita semangat untuk menjalani selanjutnya gitu. Kita senang ketika kita mengelola taman baca dan yang kita tampilkan, yang kita display itu di taman baca yang kita kelola itu buku kita sendiri. Iya. Itu jadi proses pemberdayaannya itu kita rasakan gitu. Wah, gue udah sampai ke tahap ini gitu. Tapi kita jangan terlena dengan pencapaian yang sudah kita dapat ya. Itu bisa jadi pemantik kita untuk semangat di kegiatan selanjutnya. Seperti itu sih. Kalau buku yang bareng-bareng itu apa Mas Didol? Buku yang bareng-bareng itu jadi saya pernah dipercaya nulis buku terkait tentang ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga. Iya, mungkin lebih kepada cerita-cerita di dalam keluarga, cerita bersama keluarga gitu, kita tuangkan bersama teman-teman. Dan itu juga salah satu buku yang mungkin bisa membantu program pemerintah juga terkait masalah ketahanan keluarga. Oh, ada program pemerintahnya juga? Ada. Depok? Di Depok khususnya. Terus juga buku tentang tentang anak, tentang pemenuhan hak anak gitu. Ngajak anak-anak SMA di Kota Depok untuk nulis bareng gitu. Mungkin itu salah satu mendukung program pemerintah juga terkait pemenuhan hak anak, kegiatan anak gitu, hak pendidikan, pemanfaatan waktu dan kegiatan budaya. Berarti itu juga mungkin ada seperti himbauan dari pemerintah kah? Ayo Mas Baldan bantuin gitu, atau diajak kolaborasi bareng? Mungkin lebih pada inisiatif sendiri kali ya. Inisiatif. Bentuk kepedulian. Iya. Seperti itu. Keren banget loh, luar biasa Pir ya. Kamu nih lulus SMA kira-kira ngapain tuh? Kuliah, langsung kuliah kalau aku. Apa karya yang kamu udah buat, ada nggak kira-kira? Selain kan mungkin Mas Baldan kan buku, mungkin kamu udah ngasilin senjata shotgun misalnya. Kan. Kok jadi interview aku ya? Iya kali kan, mungkin kita nggak ada yang tahu. Kalau aku bareng-bareng sih kayak short movie gitu. Short movie. Ada dulu ya semacam komunitas juga lah. Komunitas film gitu. Gue nggak ada lagi ya, gimana ya? Mungkin nanti ada kali ya. Pasti ada nanti. Pasti ada gitu. Kan ini juga salah satu karya nih Pinto. Betul. Betul. Nah, Mas Baldan, saat ini nih, ada nggak sih buku yang Mas lagi proses selain buku 2 tadi? Apa kira-kira kalau ada? Yang lagi sekarang digarap? Betul. Untuk saat ini sih belum ada ya. Oh, belum ada. Karena sedang proses nyusun skripsi. Jadi takut nggak fokus gitu. Karena kebetulan saya masih kuliah, kerja sambil kuliah. Kerja sambil kuliah. Susah loh itu loh. Susah banget ngelahirin buku lagi, susah banget gitu ya. Karena kadang-kadang kita nulis dikit lagi tuh kayak aduh malas banget nulis skrip aja selebar. Betul. Ya ampun. Harus mengumpulkan mood yang benar-benar baik ya Mas ya. Sepakat. Ntar pura-puranya belum mood sebulan aja nggak ngerjain. Iya nggak sih? Iya. Mas, tujuan dari Mas Baldan menulis buku itu untuk komersil kah atau memang untuk hanya ya udah sekedar saya mau bikin karya untuk Taman Kedaung? Betul. Tadi yang saya sampaikan di awal, kalau
awal kita nulis buku komersil itu mungkin apa namanya ya, mungkin nggak awet itu, nggak awet, semangatnya tuh nggak awet itu. Semangatnya karena kita mau menghasilkan uang gitu. Tapi kalau lebih kepada tadi meninggalkan jejak melalui tulisan, terus meninggalkan kebaikan melalui tulisan gitu, itu mungkin semangatnya semangat apa ya? Semangat yang nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya gitu, karena orientasinya bukan karena komersil, gitu. Orientasinya bukan karena kita seberapa banyak buku yang kita tulis dan pasti kan nanti goalnya itu seberapa banyak angka yang kita dapatkan. Itu ngikutin, sebenarnya itu ngikutin aja sih. Itu bonus lah gitu. Dan alhamdulillah pun ketika saya nulis buku, saya berpikir nggak perlulah ratusan orang gitu. Kalau memang seandainya buku saya nggak laku, tapi 10 orang aja yang baca buku saya dan diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari, itu nikmatnya luar biasa. Betul banget. Karena esensinya itu gitu. Bermanfaat, esensinya bermanfaat, luar biasa. Kan justru yang mahal itu justru karyanya ya, hasilnya gitu, bukan dari seberapa mahal atau enggaknya dan seberapa banyak terjual bukunya gitu. Betul banget. Tapi itu bukunya udah dijual di itu, Mas? Di toko-toko buku itu? Enggak. Jadi kebetulan begini, awal saya nulis itu kan belum punya ilmu tentang nulis kan gitu. Jadi ada salah satu penerbit itu mengadakan kegiatan workshop gitu, workshop tentang kepenulisan gitu. Jadi kan kita perlu, setiap kita melakukan satu kan kita harus tahu ilmunya dulu gitu, minimal dasarnya dulu, basic kita paham. Setelah itu awalnya cuma ikutin kegiatan workshop. Nah, dan kita di situ dikasih kebebasan untuk silakan bagi teman-teman yang setelah ikut ke kegiatan pelatihan nulis gitu. Nah, itu bagian dari improvisasi sih sebenarnya. Aktualisasi kegiatan workshop yang saya sudah lakukan gitu. Karena rugi banget kalau kita nggak langsung melakukan itu. Seperti itu langsung saya praktekkan di situ, dan nggak ada niat buat jual. Dan ketika saya publish di Instagram gitu, teman-teman kan nggak percaya, Baldan yang benar apa? Ini orang biang masalah. Itu kan realita tuh. Dan saya orangnya tipikal orang yang apa adanya gitu. Apa adanya dalam artian, ya emang gue seperti ini orangnya gitu. Tapi mungkin secara kepintaran boleh lu lebih pintar dari gue, tapi gue nggak boleh kalah semangat dari lu. Betul. Itu kan. Betul banget. Karena katanya ya yang pintar itu akan kalah sama orang yang bekerja keras. Luar biasa. Keren. Ini adalah kutipan featuring antara Baldan Futuwah dengan Syafira Sauki ya sih. Atau juga kata orang itu. Mengutip. Iya, mengutip gitu. Luar biasa. Nah, Mas Baldan kan salah satu pemuda pelopor bidang pendidikan Kota Depok tahun 2022. Nah, apa yang membuat akhirnya tertarik dalam dunia pendidikan? Gitu. Yang pertama adalah motivasinya itu ketika saya SMA gitu, tidak memanfaatkan waktu saya untuk belajar. Dan itu ya saya rasakan itu sangat rugi menurut saya. Yang kedua adalah ini bentuk kepedulian saya terhadap lingkungan gitu. Ternyata pendidikan itu sangat penting, sangat penting dalam kan pendidikan itu ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal. Jadi ketika saya bentuk taman baca itu kan bagian dari sebenarnya motivasi yang tadinya nggak mau baca, bahkan baca aja masih belum lancar gitu. Belajar baca, belajar mengartikan apa yang kita baca, ya kan, belajar ngumpulin apa yang sudah kita baca. Setelah itu ngajak teman-teman untuk yuk kayaknya kita bentuk komunitas baca nih. Karena kan kita riset dulu tuh, apa sih ini kebutuhan di lingkungan yang kita tempatkan gitu kan. Wah, ternyata peningkatan minat baca itu di lingkungan sangat rendah. Bahkan di Indonesia pun masih sangat rendah kan minat baca. Nah, saya tertarik bagaimana visi harapan Indonesia itu meningkatkan minat baca bisa tercapai melalui apa sih? Melalui di hulunya gitu. Di hulunya itu. Di tempat-tempat terkecil gitu. Nah, ketika di tempat-tempat yang memang di tingkat RW itu sudah berjalan, dengan sendirinya hilirnya akan mengikuti gitu. Nah, wah ternyata benar ini menjadi kebutuhan masyarakat. Ketika apa yang kita lakukan dan itu sangat dibutuhkan masyarakat, itu bisa jadi pemantik buat kita semangat. Betul. Ternyata dibutuhkan. Nah, apalagi ekosistem pemberdayaannya di situ berjalan. Ya kan? Semangat relawannya itu satu visi dalam rangka. Jadi taman baca itu ternyata nggak cuma sekedar
ngajak orang baca gitu. Itu kalau kita bentuk taman baca, tiba-tiba kita ngajak orang baca, mungkin nggak akan tertarik, tapi akan lebih indahnya ketika mindsetnya itu kita ubah taman baca ini buat bermain anak-anak gitu. Karena di situ nanti tercipta pemenuhan anak-anak. Terus juga dari itu bisa kita ajak anak-anak untuk membaca dengan cara dongeng, dengan cara apapun itu gitu. Nah dari situ wah kayaknya tertarik gitu, pendidikan senang aja gitu. Oh ternyata apa yang kita lakukan di taman baca sangat dibutuhkan sama masyarakat, dan ini pendidikan non formal ini seperti taman baca itu sangat berpengaruh. Iya betul, sangat berpengaruh terhadap peningkatan minat baca di Indonesia ya khususnya. Nah itu yang mungkin tertarik di dunia pendidikan. Ditambah lagi ketika itu saya belum kuliah. Jadi ketika itu saya masih kerja di salah satu sekolah sebagai OB. Steward bahasanya. Jadi sekolah itu punya restoran ya. Sekolah Prancis di Cipete, daerah kawasan Jakarta Selatan itu. Sebagai steward, ya kan. Di sela-sela saya bekerja, Senin sampai Sabtu Minggu itu saya manfaatkan untuk kegiatan membaca. Nah ternyata pendidikan itu sangat penting, memutuskan untuk kuliah. Jadi kerja dari pagi sampai jam 5 sore, lanjut kuliah. Wah luar. Kuliahnya offline? Kuliahnya offline. Tatap muka. Lebih capek 2 kali tuh kalau kuliah gitu ya. Jadi kadang-kadang di kelas itu udah nyampe kelas, kadang-kadang tidur. Udah lelah, karena udah lelah. Masih manusia, meskipun semangat ada, masih manusia. Dan sampai sekarang masih kuliah, alhamdulillah. Masih kuliah, alhamdulillah. Asal jangan kembali ke masa SMA lagi. Jangan, nggak mungkin. Biar ini udah transisinya udah mulai jauh ya kan. Pasti lingkungan juga mempengaruhi kan. Pasti lingkungan yang sekarang lebih baik lagi mungkin. Gitu. Tadi kan kita bahas soal taman baca Kedaung ya Mas ya. Itu Mas Ihsan sebagai founder berarti yang mendirikannya? Iya, betul. Berarti masih baru ya Taman Kedaung ini ya? Kita bergerak dari tahun 2018, momen Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober. Luar biasa. Itu di sana itu kita untuk umum gratis atau memang hanya member aja mungkin yang bisa baca di sana? Gratis untuk siapapun. Gratis? Dari mulai anak-anak, remaja, anak muda, bahkan ibu-ibu pun kalau butuh mau masak dia. Resep itu. Itu komplit berarti Mas, dibatasin gitu, misalkan anak-anak SD, SMA itu buku-bukunya ada ya, bisa-bisa ya? Jadi kayak perpustakaan gitu mungkin ya, perpustakaan kecil mini gitu? Lebih kepada taman baca masyarakat sih. Mungkin kalau perpustakaan lebih teratur ya. Tapi kalau taman baca masyarakat itu kan tinggal kita pisahin aja, ini buku anak, buku remaja, buku anak muda, dan buku ibu-ibu seperti itu. Nah, diminum aja dulu Mas Baldan. Kita nyantai aja. Nih, jadi saya dapat informasi bahwa Mas Baldan ini sebelum jadi founder di Taman Baca Kedaung, dia itu salah satu volunteer di Taman Baca Jalanan di Pasar Ciputat. Iya. Itu berarti sebelum ada Taman Kedaung ini. Taman Baca Kedaung ini. Itu betul informasinya, Mas? Betul. Jadi itu setelah pasca SMA lah ya, mengaktifkan diri gitu. Dan bahkan nggak tahu gitu mau gabung di sini tujuan apa, itu masih ngawang-ngawang gitu. Karena mau mempersempit kegiatan negatif aja. Kan dulu kan SMA tuh udah jadi biang masalah kan. Oke. Setelah pasca keluar dari sel itu kan, mau kegiatan ini ikut, motivasinya cuma sekedar ikut-ikutan, paham? Nggak ada motivasi untuk seperti ini. Nah akhirnya terlibatlah di salah satu komunitas, pernah di bawah Leopard Ciputat, dan juga pernah di Rumbala, Rumah Baca Alam. Itu lokasinya di Tangerang Selatan. Saya belajar di situ, terus juga ke Bogor, saya ke Sukabumi, saya ke Tangsel. Itu dalam artian saya berpikir, kalau saya terus-terusan ikutan seperti ini gitu, kapan saya bisa menciptakan wadah gitu kan. Menciptakan wadah taman baca seperti yang dilakukan sama teman-teman gitu. Mohon maaf nih sebelumnya. Iya, nggak apa-apa. Jadi Mas Baldan lagi batuk. Biar saya jelasin dulu, takutnya teman-teman nggak paham gitu. Betul. Jadi belum ada orientasi gitu. Masih ikut-ikutan lah ya, masih ikut-ikutan. Bingung mau ngapain sebenarnya. Jadi kan kalau
pemula biasanya kayak gitu, Pir. Tapi kalau misalnya orang yang udah paham mah, saya ingin dirikan ini, biasanya seperti itu kan. Nah dari situ ketika ikut itu kan belum paham. Nah ternyata menyadari esensi kita tergabung dalam organisasi itu, kalau kata orang tua dulu, lebih baik jadi pala cicak ketimbang buntut macan. Lebih baik kepala cicak daripada buntut macan gitu. Iya. Nah, boleh jelaskan Mas, analogi itu apa? Ya, kita ikut di salah satu organisasi besar, kalau kita jadi buntut buat apa gitu. Nah, lebih baik nggak apa-apa kita ikut di organisasi besar, kita apa namanya? Kita ambil ilmunya gitu. Pengalamannya kita ikut di sana sini, tapi di lingkungan kita nggak punya wadah. Nah, mungkin dari situ jadi motivasi juga. Nah, ternyata esensi dari organisasi di lingkungan lain bisa dilakukan. Kenapa di lingkungan sendiri, di tempat kita tinggal, kita tidak bisa menciptakan wadah itu? Nah, akhirnya saya putuskan untuk bentuk taman baca di lingkungan. Nah, di situ saya menjadi kepala, dalam artian menjadi inisiator. Kepala cicak gitu ya. Nah, walaupun gerakannya kecil, saya jadi inisiator di situ dan bisa memberdayakan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar. Betul. Mungkin itu artinya seperti itu, Bang Wisnu. Tapi Mas Baldan, kenapa kepala cicak, kenapa nggak kepala toke gitu? Gedean dikit gitu ya kan? Mungkin nanti dari kepala cicak kepala toke, dari kepala toke kepala biawak. Iya betul. Jadi setiap tahun naik. Betul. Oke, Mas kan tadi itu ya, untuk mau kita baca ke Taman Kedaung itu kan gratis ya? Gratis. Itu kalau misalnya untuk mungkin pemeliharaan bangunan, atau misalkan ada buku yang rusak, ada misalkan listriknya habis, revitalisasi gitu ya. Misalnya. Iya. Itu biayanya dari mana Mas kalau emang gratis? Nah, jadi ada 6 dasar literasi gitu yang harus kita pelajari selain literasi baca tulis ya. Ada yang namanya literasi finansial. Bagaimana kita bisa tidak hanya sekedar bisa menciptakan organisasi, tapi kita bisa bagaimana organisasi itu mandiri secara finansial. Jadi di situ di taman baca yang kita kelola itu ada program namanya mandiri secara finansial gitu. Jadi kita setiap bulan itu kita melakukan kegiatan merubah sampah menjadi rupiah gitu. Merubah sampah menjadi rupiah. Iya, pemungutan barang rongsok lah gitu. Pemungutan barang rongsok di lingkungan. Jadi itu warga itu udah tahu tuh kalau anak muda keliling bawa gerobak, pasti di depan rumahnya udah disediain tuh barang-barang bekas. Barang-barang bekas yang setidaknya bisa kita recycle, kita daur ulang gitu. Contoh misalkan bahan-bahan. Nah, bahan-bahan itu sebelumnya kita lakukan menjadi bros. Nah, itu kita jual ke teman-teman yang mungkin mau menikah, jadi souvenir. Souvenir. Jadi itu kita beli sambil bersedekah gitu. Sekaligus apa namanya mendukung UMKM lokal. Bener. Itu pernah kita lakukan di organisasi itu. Terus juga yang mungkin nggak bisa kita daur ulang, kita jual. Kita jual, dan itu untuk apa sih? Untuk keberlangsungan organisasi. Ditambah lagi bantuan-bantuan dari CSR. Ada bantuan juga ya? Dari perusahaan. Sudah hampir 3 tahun kita itu dibantu oleh Gramedia. Gramedia. Dompet Duafa, Gramedia itu. Karena apa? Karena program yang kita lakukan sangat sangat berbanding lurus dengan apa yang dibutuhkan sama masyarakat, dan juga berkaitan dengan program yang dilakukan oleh Gramedia gitu. Jadi kalau buku-buku itu nggak puyeng kita. Disiapkan dari Gramedia juga. Dari Gramedia. Karena kan mindset orang bentuk taman baca itu ketika kita bentuk bukunya dari mana? Betul. Ya? Padahal kalau sudah ada wadahnya itu buku dari mana-mana, dari CSR, dari pribadi gitu. Dari teman gitu. Bisa juga barteran. Ketika buku yang di Taman Baca Kedaung sini udah dibaca, kita tukar ke taman baca yang lain gitu. Bisa saling bisa, menukar. karena di Depok itu udah hampir ada 103 taman baca. 103 taman baca di Depok. Di Depok itu ada luar biasa. Ini harus masuk berita nih. Betul. Jadi bukan yang jelek-jelek aja, Depok. Iya, bukan masalah yang tahun baru itu ya. Nah, kadang memang media-media itu sangat sensitif dengan Depok ya. Padahal kalau kita turun ke lapangan, banyak potensi di kota Depok yang mungkin tidak dipublish gitu. Seperti atau mungkin kelupaan. Terkait kayak Kota Layak Anak gitu. Program RW Ramah Anak gitu kan. Itu kan sangat berdampak sama masyarakat, khususnya sama taman baca kan. Bagaimana kita bisa mewujudkan RW Ramah Anak
melalui satu RW, satu taman baca. Iya, betul. Seperti itu. Kebijakan-kebijakannya lah sangat menyentuh di. Karena mungkin masyarakat mindsetnya udah kayak Depok tuh udahlah planet lain lah. Iya kan banyak yang bilang gitu di sosial media. Iya, jadi kayak stigma negatif ke Bekasi sama Depok biasanya kan gitu kan. Iya, kalau Bekasi planet lain. Transformer misalnya, kalau misalnya Depok orang kok nungguin tahun baru gitu kan, padahal nggak ada yang petasan gitu. Kan ada tuh informasinya, beritanya ada. Itu saya bacanya. Tapi itu pas kayak gitu yang udah datang ya? Iya. Hah? Yang udah datang. Ini udah pada ngumpul semua nungguin mana petasannya gitu kan. Ternyata nggak ada yang nembakin petasan. Pada nunggu semua itu. Ya itu salah satu doang sebenarnya. Positifnya banyak kayak tadi ada 103 taman baca di Depok, itu luar biasa. Dan terkait Perda Kota Layak Anak itu juga kan bagian juga pemenuhan hak anak di Kota Depok gitu. Dan banyak kebijakan-kebijakan yang mungkin belum masyarakat lain ketahui, tapi itu di Depok itu sangat dirasakan gitu. Adanya kebijakan seperti itu. Iya. Oke, Mas Baldan kan sekarang selain menjadi penulis, Mas Baldan juga kan kerja di pemerintahan Depok. Iya, betul. Sebagai apa tuh Mas di sana? Alhamdulillah sudah hampir kurang lebih 2 tahun ini saya dipercaya di salah satu bagian di Setda Kota Depok sebagai bagian protokol dan komunikasi pimpinan sebagai tenaga non ASN ya. Non ASN gitu. Alhamdulillah di situ di bagian protokol dan komunikasi pimpinan Setda Kota Depok. Kalau kedepannya apakah akan meniti karir di pemerintahan, politik, atau mungkin akan terus nulis? Kemungkinan saya akan fokus di pemerintahan. Gitu, karena apa ya? Mungkin di pemerintahan itu saya bisa menjadi jembatan teman-teman. Ya kan? Betul. Teman-teman di bawah butuh aspirasi yang didengar bisa disampaikan gitu. Dikaitkan juga dengan program pemerintah. Betul. Seperti itu. Dan juga mudah-mudahan bisa memperluas manfaat. Luar biasa. Karena kayaknya kalau kita mau merubah satu hal, kita juga harus punya power ya. Iya, betul banget. Saya pernah baca tuh dulu di artikel itu tahun 2020 nggak salah. 2020 itu Indonesia salah satu tingkat terendah dalam minat baca. Dia itu dia tuh nomor 67 di bawah Brazil kalau nggak salah. Bayangin, Brazil itu negara yang berkembang. Nah, itu kalau nggak salah ya. Itu kalau nggak salah, tapi yang saya ingat itu. Nah, makanya mungkin ya dengan teman-teman nonton Pintalk ini, dengan motivasi yang dihadirkan oleh Mas Baldan, jadi masif yang baca buku kan, mulai menyebar. Akhirnya kita di angka berapa? 1. Amin kan kalau misalkan tiba-tiba Indonesia minat bacanya ternyata di nomor 1. Iya, melebihi semua. Iya, melebihi semua negara, Amerika Serikat mungkin atau Swiss dan lain-lain gitu kan. Gara-gara Mas Baldan misalnya kan. Amin. Kan itu bermanfaat kan salah satunya. Nah ya Mas Baldan, harapan Mas Baldan untuk generasi sekarang yang kurang minat baca. Begitu. Itu gimana tuh harapannya? Harapannya sekarang gini. Karena kan sekarang di media ini lagi rame terkait mengkritisi pemerintah. Betul. Saya nggak apatis sama yang suka seperti itu gitu. Bahkan yang demo-demo gitu. Mungkin saya juga memang salah satu pribadi yang nggak terlibat di demo itu. Tapi gini, kita tuh harus bijak gitu. Tidak hanya kita mengkritisi pemerintah, tidak hanya kita mengkritisi individu gitu. Tapi bagaimana kita bisa menghadirkan solusi. Kita bisa memberikan bukti bahwasanya tidak hanya kritis gitu, tapi kita berikan solusi dan bukti nyata untuk masyarakat yang lebih baik. Betul. Mungkin harapannya seperti itu. Kita kolaborasi itu menjadi penting untuk kita semua. Karena di Depok itu punya slogan kolaborasi kontribusi untuk Depok yang cerdas literasi. Gitu. Karena kan gini, kenapa sih sekarang di media itu sedikit-sedikit gampang kegoreng karena minat literasinya sangat rendah gitu kan. Banyak orang bisa baca tapi nggak paham apa yang dia baca. Jadi gampang tergiring ya. Nah itu yang mungkin jadi salah satu masalah di kita gitu. Makanya pentingnya literasi dalam kehidupan itu luar biasa banget. Jadi harapannya Mas Baldan tuh ya memang perlu adanya namanya solusi, kemudian juga ya mungkin secara aksi ya, dan pastinya kan kayak semangat ya untuk membaca itu kan salah satunya. Nah, ini yang terakhir nih Mas Baldan. Mas Baldan mau nanya kita nggak? Biar terakhir penutupan gitu. Enggak dong. Silakan Kak Safira bertanya. Kalau harapan untuk Taman Kedaung ke depannya bagaimana? Mas Baldan. Taman Baca Kedaung. Taman Baca Kedaung ke depannya yang pertama sih
tentunya lebih memperluas manfaat lagi. Mungkin sekarang dari segmennya anak-anak gitu, remaja, pemuda. Ada satu harapan saya dan teman-teman itu bagaimana Taman Baca Kedaung ini bisa menjadi wadah pendidikan non formal, semacam sekolah paket gitu. Bagi orang-orang yang nggak mampu gitu. Jadi bagi orang-orang yang membutuhkan legalitas pendidikan seperti ijazah seperti itu kan. Bagi anak-anak pengamen jalanan gitu. Dan itu salah satu harapan ke depannya, salah satu harapan Taman Baca Kedaung. Dan juga mudah-mudahan melalui Taman Baca Kedaung, teman-teman yang terlibat di Taman Baca Kedaung itu bisa menambah kapasitas mereka gitu. Kapasitas membacanya, kapasitas ekosistem pemberdayaannya itu lebih luas lagi gitu. Dampaknya itu dari Taman Baca Kedaung untuk Kota Depok, dari Taman Baca Kedaung untuk Jawa Barat, dari Taman Baca Kedaung untuk Indonesia. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Kita berdoa doang ya, tepuk tangan ya. Oke, penusian mungkin yang mau tahu juga ya bukunya. Betul. Mas Daung. Kok Mas Daung? Mas Daud? Mas Baldan. Mas Baldan. Beda. Ini Mas Baldan. Beda langsung. Kok Mas Daud? Sorry, kurang fokus. Ada tuh Mas Daung di Bogor, tempat kopi. Oh iya, Daung. Itu karena tadi kita juga kelupaan ya ngingetin. Jadi Mas Baldan nggak bawa bukunya, kelupaan juga diingetin sama kita ya. Nanti di sini kita tampilin buku-buku dari karya Mas Baldan juga dan juga karya bersamanya ya bukunya. Bersama teman-teman. Betul. Dan untuk penusian yang mau baca-baca mungkin mau mampir ke Taman Baca Kedaung, boleh di mana? Di Sawangan ya? Di Jalan Raya di Jalan Jambu, RT 02 RW 03, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Di sini alamatnya di bawah. Kalau untuk Instagramnya juga boleh Mas disebutkan, sekalian informasi gitu ya kan? Taman Baca Kedaung. Kalau untuk Mas Baldan sendiri, boleh? Instagramnya? Baldan Fatullah. Dan Wisnu Hasanuddin. Udah nggak tahu dong. Enggak, aku udah terkenal ya. Bahaya. Oke, penusian itu aja kali ya episode kali ini. Dan juga di sini kita agak terkesima juga, bukan agak ya, emang terkesima dengan kisah perjalanan Mas Baldan yang panjang banget ya ternyata. Saya serius banget saya dengerinnya, beneran. Saya serius banget. Betul, karena kita pun kayak mengalami masa sekolah gitu ya. Mungkin banyak bertemu dengan orang-orang seperti Mas Baldan yang mungkin nakal-nakal, tiba-tiba sekarang sudah lulus jadi sesuatu gitu ya, banyak banget. Jadi aku sangat terima kasih sekali sama Mas Baldan. Mas Baldan sudah mau hadir di Pintalk. Betul. Ya, jangan kapok juga ya Mas Baldan ya. Oke, penulisan itu dia mungkin ya dari kita hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe untuk Pintalk juga dan untuk semua program di pintalk.com. See you di episode selanjutnya. Bye-bye.